Langkah selanjutnya, kita masuk ke buat SKU gudang dengan satu klik. Jadi, apa itu SKU gudang? SKU gudang adalah SKU yang digunakan untuk membuat nomor SKU di menu pergudangan Big Seller. Berfungsi untuk mencatat informasi produk dan mengelola stok produk. Jadi di Big Seller memiliki 4 cara untuk membuat SKU gudang. Tetapi di video kali ini hanya akan membahas cara buat SKU gudang dengan satu klik saja. Dengan menggunakan cara ini, dengan mudah kita dapat membuat SKU gudang dan hubungan pemetaan untuk seluruh produk secara bersamaan. Hubungan pemetaan yang dimaksud adalah hubungan antara SKU toko dan SKU gudang. Tujuannya adalah agar sistem tahu SKU toko ini dipasangkan dengan SKU gudang yang mana. Di saat ada pesanan untuk produk yang sama di marketplace yang berbeda maupun di Shopee, Lazada, ataupun di Tokopedia, setelah kita membuat hubungan pemetaan, ketika di salah satu toko ada pesanan, sistem akan secara otomatis memotong stok di toko kita yang lain. Alhasil, dapat menghindari kelebihan kapasitas penjualan. Pertama, kita login dahulu ke akun Big Seller kita. Lalu kita pilih produk, pilih marketplace yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan Shopee. Kita klik. Kita pilih toko yang kita inginkan. Lalu, sebelum kita mulai membuat SKU gudang, kita harus mensinkronisasikan dulu produk. Kita pilih sinkronisasi produk. Setelah berhasil, kita akan menggunakan baju merah ini sebagai contoh kali ini. Sebelum kita membuat SKU gudang, kita harus mengisi dahulu SKU induk dan SKU variasi. Bisa kita lihat di sini, produk ini telah kita isi SKU induknya dan SKU variasinya. Kita dapat mengisinya saat kita mengedit produk ataupun saat kita tampilkan produk ya. Setelah SKU telah terisi, kita boleh klik centang di sini, lalu kita klik buat SKU gudang. Di sini ada dua pilihan, buat untuk produk yang dipilih ataupun buat untuk semua produk. Untuk kali ini kita hanya akan menggunakan untuk buat yang dipilih ya. Setelah kita klik buat SKU gudang, Big Seller akan secara otomatis membuat SKU gudang berdasarkan data dari SKU toko dan membuat hubungan pemetaan dengan SKU toko. Jika produk tersebut memiliki banyak variasi, maka sistem akan membuat SKU gudang untuk setiap variasi. SKU gudang yang dibuat sama seperti SKU toko. Kita klik buat. Setelah kita membuat SKU gudang, kita boleh masuk ke menu pergudangan, lalu kita klik SKU gudang. Bisa dilihat di sini ya, ini adalah SKU gudang yang telah kita buat. Ini adalah SKU toko. Jadi seandainya di sini SKU gudang belum ada, akan secara otomatis kita buat SKU gudang yang baru di sini. Bisa kita lihat di sini ya. Lalu sistem akan secara otomatis juga melakukan hubungan pemetaan. Jadi langsung dihubungkan SKU gudang dan SKU tokonya. Akan tetapi, jika di SKU gudang sudah memiliki nama SKU gudang di sini, secara otomatis sistem akan melakukan hubungan pemetaan dengan SKU gudang yang telah ada. Jadi, misalnya kita tambahkan nama SKU gudang yang sama, akan secara otomatis dihubungkan dengan SKU yang di sini. Nanti akan ditambahkan di bawahnya di sini. Sebagai contoh, saya akan menggunakan baju merah ukuran S, lalu saya upload ke Shopee dan Lazada. Setelah saya upload, saya namakan SKU tokonya dengan A001 strip merah strip S. Begitupun juga dengan Lazada dengan SKU toko yang sama ya.
Sekarang kita klik buat SKU gudang di Marketplace Shopee. Karena nama SKU toko A001 strip merah strip S ini belum ada di gudang, jadi secara otomatis sistem Bigseller akan membuat SKU gudang dengan nama SKU toko ya. Jadi membuat nama SKU gudang yang sama. Lalu menghubungkan SKU toko ini dengan SKU gudang. Jadi langsung otomatis gitu. Lalu dengan cara yang sama, karena SKU gudang A001 strip merah strip S telah ada di gudang, maka secara otomatis sistem akan menghubungkan SKU toko Lazada ini dengan SKU gudang yang sudah ada di gudang. Jadi di sini dia hanya melakukan hubungan pemetaan, tidak akan membuat SKU gudang yang baru. Jadi gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Marketplace Lazada. Kita pilih produk, lalu kita pilih Lazada. Lalu kita pilih toko kita di Lazada ya. Nah, di sini kita memiliki produk dengan SKU yang sama. Kita centang di sini. Lalu caranya sama, kita buat SKU gudang. Kita pilih buat SKU yang telah kita pilih. Nah, di sini kita bisa lihat ya, nama SKU-nya adalah A001 strip hitam, strip M, dan variasi yang lainnya juga sama ya. Setelah kita buat, secara otomatis akan menghubungkan SKU toko ini masuk ke SKU gudang yang telah kita buat. Kita klik di sini untuk membuatnya ya. Di sini terlihat berhasil. Jadi kita dengan menggunakan cara ini, kita akan dapat dengan cepat membuat SKU gudang dan membuat hubungan pemetaannya juga. Bisa kita lihat di sini di menu pergudangan. Lalu kita klik SKU gudang. Bisa kita lihat di sini ya. Sistem akan secara otomatis membuat hubungan pemetaan. Jadi ini adalah toko kita di Lazada ya. SKU toko di Lazada akan dihubungkan dengan nomor SKU gudang yang telah ada ya. Menggunakan cara ini, Anda dapat dengan cepat membuat SKU gudang dan membuat hubungan pemetaan. Tetapi sebelumnya kita harus menyamakan SKU toko untuk seluruh produk yang sama dan juga variasinya ya. Selain menggunakan buat SKU gudang dengan satu klik, Bigseller juga masih memiliki 3 cara lagi, yaitu yang pertama, membuat SKU gudang secara manual. Yang kedua, import massal menggunakan Excel. Yang ketiga, membuat SKU gudang secara otomatis sesuai dengan SKU produk dalam pesanan. Cara pertama, membuat SKU gudang secara manual bisa kita temui di pergudangan, lalu klik SKU gudang. Nah, di sini ada tambah SKU gudang, lalu kita klik tambah SKU tunggal. Di sini kita bisa langsung membuat SKU gudang yang baru dan juga bisa membuat hubungan pemetaannya. Cara kedua, kita bisa menggunakan tabel Excel ya. Kita klik di sini, kita import dulu SKU gudangnya, lalu kita unduh template-nya. Nah, di sini kita bisa klik. Di sini bisa kita langsung isi, lalu kita upload kembali di sini. Klik di sini. Itu menggunakan tabel Excel. Dan cara yang ketiga bisa kita temui di pengaturan. Lalu pilih pengaturan stok. Bisa kita lihat di sini ya, ada membuat SKU gudang secara otomatis. Ketika kita aktifkan, setelah ada pesanan yang masuk, sistem akan secara otomatis membuat SKU gudang berdasarkan data pesanan dari SKU toko, lalu membuat hubungan pemetaan dengan SKU gudang. Setelah kita membuat SKU gudang dan melakukan hubungan pemetaan, kita bisa masuk ke langkah selanjutnya.